Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom, Haleluya. Kita bersyukur saya ada di acara keluarga Bapak Ibu, jadi saya mesti cari tempat untuk bisa pelayanan dan Anda dengar di sekeliling ada suara-suara, memang lagi ada pertemuan malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung dengan sambungan firman Tuhan yang kita pelajari tadi pagi. 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10, Pastor Ferry baca. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Amin. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Yes. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sedikit belajar lagi tentang apa yang kita sudah sampaikan tadi pagi. Kita sudah dengar sebagiannya tadi pagi tentang panggilan Tuhan. Tentang panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya setiap kita itu punya yang namanya panggilan Tuhan. Semua kita punya panggilan Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa bahwa merasa bingung dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin bukan cuma satu panggilan Tuhan buat kita. Seperti saya, ya saya sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak saya, ya saya nggak sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan juga sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk ada di dalam pelayanan penginjilan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang bingung tentang panggilannya. Dan kita sudah belajar tadi pagi. Tetapi Tuhan mau untuk kita tetap bersemangat. Jangan sampai padam api di dalam bait Allah yaitu hidup kita. Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 kali Samuel dipanggil oleh Allah, tetapi dia tidak mengerti. Karena pada waktu itu ayat 1, firman Tuhan itu jarang diperdengarkan. Penglihatan pun jarang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel juga belum pernah tahu firman Tuhan. Ya, dia belum pernah mendengar firman Tuhan. Jadi dia selalu datang ke Imam Eli dan berkata, ini aku Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Nah saudara, pada kali yang ketiga, barulah Imam Eli mengerti bahwa ini pastilah Tuhan. Ini pastilah Tuhan. Kenapa Imam Eli tidak peka? Karena memang Imam Eli
ada pada posisi kondisi keadaan dia adalah buta secara tidak bisa melihat secara fisik, dan juga dia sudah jauh dari panggilan Allah. Yang dia lakukan bukan lagi panggilan Allah, tetapi hanya semata-mata karena itu jabatan imam. Dia punya jabatan imam, jadi dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan jabatan imamnya tanpa ada yang namanya pendisiplinan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita lihat pada malam hari ini tentang budaya. Jadi di zaman Eli, apa yang dilakukan oleh imam ini dan anak-anaknya itu seperti sebuah budaya, atau mungkin lebih ke kebiasaan. Jadi sudah terbiasa anak-anak imam Eli ada pada kelakuan yang tidak beretika di hadapan Tuhan, di mana anak-anak imam Eli melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, tidak menghormati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak imam Eli tidak menghormati Allah. Jadi di era imam Eli muncul budaya pembiaran. Budaya pembiaran di mana Alkitab sudah bilang, tadi pagi kita sudah belajar, Wahyu pasal 3 ayat 20. Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Tetapi imam Eli tidak menegur selayaknya orang tua, selayaknya pimpinan kepada anaknya. Jadi Imam Eli membudayakan pembiaran. Imam Eli membudayakan pembiaran. Hati-hati dengan budaya pembiaran. Hati-hati dengan sikap pembiaran yang sudah dibiasakan. Akhirnya menjadi budaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana nilai daripada Allah, nilai daripada firman Tuhan bisa dinegosiasikan. Nah, ini yang terjadi di zaman Eli, Nabi Eli, di mana nilai Allah, siapa Allah, bisa dinegosiasikan, sehingga tidak ada rasa penghormatan lagi kepada Allah. Padahal kan di zaman Nabi Eli ini, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ada pada monarki kerajaan, ya. Jadi Samuel ini muncul di tengah-tengah sesudah, ya, antara hakim-hakim, pemerintahan hakim-hakim dan teokrasi. Nah, saudara, jadi Samuel ini tampil bangkit di tengah-tengah era atau setelah habis zaman pemerintahan yang dipimpin oleh hakim-hakim, masuk kepada zaman pemerintahan yang dipimpin oleh raja, yaitu Allah. Dan kemudian manusia, bangsa Israel menolak teokrasi dan memilih Saul. Jadi Nabi Samuel itu ada di zaman itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nabi Eli menjabat sebagai imam, tidak ada firman Tuhan, atau jarang sekali firman Tuhan itu diperdengarkan, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang kalau mendengar firman Allah sesuatu yang sudah biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap kita pada firman Tuhan itu yang terpenting, Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa jarang kita mendengar firman Tuhan, tolong dituliskan. Tetapi seberapa hormat kita kepada Allah, seberapa hormat kita kepada firman Allah, itu yang terpenting. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda sedang menikmati kelimpahan firman Tuhan di mana-mana. Anda sedang menikmati kelimpahan firman Tuhan di mana-mana. Anda tinggal klik, mungkin Anda like atau follow page yang lain, dan Anda akan mendapatkan notifikasi
pada jam yang sama seperti malam ini, saat ini Anda bisa mendengarkan firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan yang mungkin Anda juga mengikuti mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saking banyaknya kita bisa mengakses live streaming, saking banyaknya kita bisa mengakses yang namanya YouTube, Bapak Ibu Saudara, kita seolah-olah firman Tuhan itu sudah sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak lagi spesial. Jadi sepertinya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Mendengar suara Allah itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, firman Allah tidak lagi bermanifestasi dalam hidup kita. Padahal firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, tetapi karena sikap kita yang sudah anggap biasa firman Allah itu, maka firman Allah tidak bisa bermanifestasi dalam hidup kita. Firman Allah tidak seperti tidak hidup dan berkuasa lagi dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, bahwa di zaman Eli, Imam Eli ini, bahwa nilai tentang Allah itu atau firman Allah itu bisa dinegosiasikan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi akhirnya hadirat Allah bukan sesuatu yang spesial lagi. Nah saudara, karena mereka jarang sekali untuk mendengar firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sepertinya bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang sekedar ambisi, Bapak Ibu Saudara. Ambisi seseorang tentang panggilan, ambisi seseorang untuk menjadi gembala sidang, ambisi seseorang untuk menjadi penginjil, ambisi seseorang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Nah saudara, jadi ini yang saya sebutkan bahwa bisa dinegosiasikan. Panggilan Allah bisa dinegosiasikan. Nah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika firman Allah disampaikan kepada kita, seharusnya firman Allah itu adalah merupakan bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Jadi firman Allah itu bagaimana Anda terhubung dengan Tuhan, di mana Allah memberikan firman-Nya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Oh Allah kita tuh seperti ini ya. Oh Allah kita itu seperti ini. Oh Allah kita tuh baik. Oh Allah kita tuh berkuasa. Oh Allah kita itu peduli. Oh Allah kita itu memiliki panggilan khusus terhadap kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tahu itu ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan firman Tuhan, di mana Allah berfirman melalui hamba-hambanya. Mari saudara, hargai suara Allah, hargai firman Allah. Beri waktu untuk kita mendengar suara Allah. Beri waktu untuk Anda dan saya bisa mendengar suara Allah. Apakah saudara pernah mendengar suara Allah? Allah itu bisa berbicara. Tadi pagi saya sudah sampaikan, Allah bisa berbicara lewat suamimu, Allah bisa berbicara lewat istrimu, Allah bisa berbicara lewat anak-anakmu, Allah bisa bicara lewat ayat-ayat firman Tuhan, Allah bisa bicara lewat penglihatan-penglihatan. Tetapi kenapa ada orang yang bilang tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah mendengar Allah berbicara? Saya kira orang itu bukan tidak pernah mendengar suara Allah, tetapi dia tidak terbiasa mendengar suara Allah. Tolong dituliskan. Bukan tidak pernah mendengar suara Allah, tetapi tidak terbiasa, seperti yang terjadi atas Samuel. Ya. Samuel ini 3 kali loh, 3 kali dipanggil oleh Allah, dia nggak ngeh. Jadi dia lari ke orang yang salah. Bapak Ibu Saudara, Imam Eli itu sedang mengalami krisis kepemimpinan. Imam Eli ini bukan orang yang tepat untuk Samuel datangin, untuk bertanya.
Karena Imam Eli pun tidak peka. Imam Eli pun tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Nanti sampai pada panggilan yang ketiga, baru dia, oh iya, jangan sampai ini Allah. Jangan sampai ini Allah. Pertama kali, kedua kali, dia suruh kamu pergi tidur. Ya, pergi tidur. Pada waktu ketiga kali, dia tidak suruh pergi tidur, tetapi dia bilang, kalau kamu mendengar lagi itu suara itu, kamu katakan, ini hambamu. Aku siap mendengar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan tentang pendengaran kita. Iya, amin Bapak Ibu, terima kasih Ibu Menda. Ya, luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya beberapa kali sampaikan kepada saudara bagaimana saya mendengar suara Roh Kudus. Bukan audible, bukan lewat telinga, tetapi di dalam hati berbicara. Saya bisa bercakap-cakap dengan dia. Tetapi Allah juga bisa bersuara, berbicara kepada kita melalui pikiran kita. Dia kasih kita buah pikiran. Dia kasih kita buah pikiran sehingga ada ide-ide yang keluar. Ada ide-ide yang kita munculkan, kita sampaikan di dalam rapat misalnya, dalam pertemuan misalnya Bapak Ibu Saudara. Dan kita mungkin berpikir bahwa itu karena kehebatan kita. Padahal pikiran yang datang itu adalah daripada Allah. Nah jadi sebetulnya Allah itu berbicara. Amin. Cuman kita yang tidak terbiasa mendengar suara Allah. Apakah saudara sudah terbiasa mendengar suara Allah? Nah saudara, saya berharap umat Tuhan yang ada di page doa bersama Pastor Ferry Irene adalah umat Tuhan yang merindukan Allah berbicara. Dan kalau Anda berkata, saya tidak pernah mendengar suara Allah, maka saya agak sedikit bertanya, apakah Anda masih punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Apakah Anda masih punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Karena suara Allah itu datang bisa lewat firman Tuhan. Suara Allah itu bisa datang lewat suami saudara, bisa lewat istri saudara. Mungkin diingatkan, mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mengabaikan. Kita mengabaikan karena kita tidak menganggap, tidak menghormatin orang itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya katakan tadi bahwa Samuel itu hidup di zaman peralihan hakim-hakim dan monarki kerajaan. Di mana bangsa Israel dipimpin kemudian oleh raja, seorang raja. Nah umat Tuhan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Samuel saja Bapak Ibu Saudara, panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, dia melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu yang benar. Jadi Samuel sendiri di awal panggilan Allah, dia tidak melakukan sesuatu yang benar. Dia benar mendengar suara Allah, tetapi dia tidak berlari kepada orang yang benar. Tapi dia berlari kepada orang yang salah. Dia berlari kepada orang yang sama-sama tidak mengerti, tidak mendengar suara Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kali kira-kira Anda dipanggil oleh Allah? Dan berapa banyak kali Anda mengerti atau bahkan tidak mengerti bahwa Allah memanggil saudara untuk melakukan ini, melakukan itu, untuk ada pada misi ini, pada proyek ini, melakukan sesuatu di dalam pekerjaan saudara yang Tuhan mau untuk saudara menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita sering tidak melakukan itu? Karena kita berkonsultasi kepada orang yang salah. Saudaraku, Samuel lari kepada Imam Eli yang sudah kehilangan visi. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, saya memang dalam keadaan kondisi, mungkin saya lihat muka saya pucat banget di layar, ya. Dan ya memang dalam kondisi yang kurang sehat Bapak Ibu Saudara. Suara saya ini kayak begini, semoga Anda bisa menangkap. Saya mengerti akan panggilan Allah Bu. Puji Tuhan, luar biasa Bu, dah lihat hari Horan ya. Lakukan Bu, kalau ngerti panggilan Allah, lakukan. Iya. Ada di dalam yang namanya panggilan Allah, lakukan dengan setia.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Allah bisa memakai seseorang untuk melakukan hal-hal yang besar? Allah memanggil dan memilih seseorang. Jadi Allah memanggil dan memilih seseorang. Tadi pagi kita sudah baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan panggilan Allah. Salah satunya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kamu dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita mulai melakukan panggilan Allah yang pertama, kita melakukan dengan cara yang salah. Atau mungkin kita berkonsultasi kepada orang yang salah. Atau kita pergi ke tempat yang salah seperti Yunus. Bapak Ibu, Yunus pergi ke tempat yang salah. Dia disuruh Tuhan pergi ke Nineve, tetapi dia pergi ke Tarsis melalui Yafo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan memang Yunus itu kan orang yang tidak mengasihi umat Allah. Yunus mau umat Allah di Nineve itu dihukum oleh Allah karena mereka sudah berbuat hal yang jahat sekali. Tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Jadi Yunus mau untuk Allah menghukum orang-orang Nineve. Maka itu dia lari dari panggilan Allah. Yunus adalah orang yang lari dari panggilan Allah. Yunus adalah orang yang menolak panggilan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan bingung lagi dengan panggilan kita. Yunus mungkin sedang bingung dengan panggilannya. Ya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bingung dengan panggilannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang bingung dengan panggilannya dan bertanya, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya tuh nggak ngerti gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang kita pahami bersama bahwa orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Orang itu tidak punya relationship, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia tidak mendengar suara firman Allah secara khusus buat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan di sini. Banyak orang yang mengalami kegagalan melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti panggilan Tuhan. Mereka tidak mengerti panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka tidak mengerti panggilan Tuhan, tadi pagi saya sudah katakan, mereka melakukan ini dan itu, tabrak sini, tabrak sana. Akhirnya apa yang mereka lakukan tidak berhasil. Berantakan semuanya. Bahkan hidup mereka jadi berantakan. Saudara, mungkin Anda mendengar bagaimana saat ini banyak sekali diekspos di YouTube hamba-hamba Tuhan yang punya skandal. Hamba-hamba Tuhan besar yang kemudian mengundurkan diri dari panggilan Tuhan terhadap mereka. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ini mengerikan. Kenapa? Karena panggilan Allah dalam hidup mereka sudah mereka gantikan dengan ambisi-ambisi pribadi mereka. Ketika kekayaan melimpah, ketika nama besar, memiliki nama besar, popularitas, banyak orang mengundang, banyak orang mensanjung puja, kehidupan glamor, Bapak Ibu dihidupi oleh banyak hamba Tuhan. Pada akhirnya mereka jatuh kepada yang namanya mamon. Memuja mamon. Memuja takhta, memuja harta, memuja uang mereka. Memuja nama besar mereka. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi dan sedang terus mengancam gereja Tuhan di akhir zaman.
Kita pada akhirnya, orang-orang itu pada akhirnya melakukan sesuatu yang bukan disuruh oleh Tuhan. Bukan panggilan Tuhan padanya, tetapi dia melakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Samuel ini adalah anak laki-laki, tadi pagi saya sudah katakan, berumur 4 tahun. Dan diantar oleh ibunya ke bait Allah. Hanya berjumpa sekali setahun dengan ibunya. Dan dia diserahkan dalam pengawasan Imam Eli. Tetapi Imam Eli sendiri tidak memberikan teladan yang baik terhadap Samuel yang kecil, Samuel yang muda. Samuel melihat ketidakberesan di dalam bait Allah. Pelayan-pelayan, imam-imam, bahkan anak-anak daripada Imam Eli melakukan kejahatan, melakukan dosa amoral, melakukan kegiatan yang tidak menghormati Allah, mengambil apa yang menjadi bagian Allah, mereka ambil untuk diri mereka. Saudara, ini sesuatu kejahatan yang fatal yang menyebabkan Allah menghukum mereka. Anda tahu dalam kisah selanjutnya bahwa pada akhirnya Hofni dan Pinehas mati di tengah peperangan. Pada akhirnya tabut Allah direbut oleh Filistin. Pada akhirnya Nabi Eli yang mendengar berita tabut Allah dicuri Filistin, dia pun jatuh dan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Saudara, inilah orang-orang yang telah mengalami kehilangan panggilan. Inilah orang-orang yang telah mengalami kehilangan panggilan. Mereka miss dengan panggilan Allah. Kenapa? Mereka ada pada ambisi pribadi. Ambisi pribadi itu bukan panggilan, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, maaf. Jadi saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu firman Tuhan jarang didengar. Dan mereka menjadi orang-orang yang tidak mengerti panggilan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang tidak mengerti panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, panggilan Allah dalam hidup saudara akan makin jelas ketika Anda mendapatkan firman Allah. Anda mendengarkan firman Allah. Anda akan diperjelas, akan dikonfirmasi tentang panggilan Allah dalam hidup saudara. Saya makin belajar firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya makin diperjelas dengan panggilan Allah dalam hidup saya. Apalagi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya merindukan suara Tuhan untuk saya dengar. Dan ketika Tuhan mulai berbicara di dalam hati saya ngobrol, saya ngomong apa gitu, saya nanya apa gitu Bapak Ibu Saudara, dan dia bisa menjawab saya di dalam hati saya. Saya bersyukur bahwa dengan segala kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan saya, sama dengan Samuel, Bapak Ibu, sama dengan Musa, tapi Allah masih berbicara. Musa banyak kekurangan kok, dia banyak kelebihan, tapi Musa pun melakukan kesalahan yang pertama tentang panggilan Allah dalam hidup dia. Apa hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Musa pada saat Tuhan memanggil dia untuk kembali ke Mesir? Kan dia sudah pergi ke mertuanya, ke negeri Midian. Dia sudah punya istri di sana. Dan kemudian dia disuruh kembali ke Mesir oleh Allah. Nah sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang dia lakukan ketika Allah memanggil dia untuk kembali ke Mesir, untuk menyelamatkan Israel adalah membunuh orang Mesir. Dia membunuh orang Mesir. Dia melakukan sesuatu yang bukan panggilan dia. Karena emosinya melihat orang Israel itu diperlakukan jahat sama orang Mesir. Maka dia pun membunuh orang Mesir. Itu sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Musa dalam awal panggilan Allah untuk dia pergi menyelamatkan. Jadi Tuhan tidak memanggil Musa untuk membunuh orang Mesir,
Tetapi Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan orang Mesir, mengeluarkan orang Mesir dari tanah perbudakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan. Jadi Musa ini adalah orang yang sama dengan panggilan pertama Allah terhadap Samuel, di mana juga Samuel melakukan sesuatu yang tidak benar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, it's okay melakukan kesalahan karena Allah bisa memberikan kita panggilan-panggilan kedua, ketiga, keempat sampai Allah. Begini loh Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya katakan, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernapas, artinya Allah belum selesai dengan saya. Saya masih bernapas, Allahku belum selesai dengan saya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Dengan mungkin melalui nasihat daripada kakak rohani kita, gembala kita, mungkin diingatkan oleh suami, diingatkan oleh istri, diingatkan oleh orang-orang yang punya panggilan khusus Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal untuk meneguhkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dengarkan mereka. Dengarkan mereka Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita tetap ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan sehingga apa yang kita dengar dari orang lain itu bukan sesuatu kehendak orang itu, tetapi adalah kehendak Allah yang disuarakan oleh Allah melalui orang lain tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Samuel ini orang benar. Tetapi dia pergi ke orang yang salah macam Imam Eli. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja menjadi orang yang minta peneguhan dan kita lari ke sana kemari. Kita lari ke si A, kita lari ke si B untuk mencari peneguhan. Stop looking for. Stop mencari orang-orang yang saya haleluya. Ini bukan di tempat saya Bapak Ibu, jadi saya dan ini jauh dari kumpulan keluarga yang lagi ngumpul di bawah. Gatal sekali tenggorokan saya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, menjadi orang yang ya. Jadi mari kita menjadi orang yang tidak lari sana sini. Tidak lari nggak jelas untuk cari nabi. Untuk cari nabi yang bisa mengkonfirmasi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita cukup masuk ke ruang doa kita. Nanya ke Tuhan, kalau Anda lagi bingung, Anda masih bingung. Anda bingung dengan kata si A, si B. Anda datang di hadapan Tuhan. Itu pasti alamat yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi seringkali ketika Tuhan menjawab kita, kita tidak ada pada tempat kita. Jadi Samuel itu ketika disuruh oleh Imam Eli, kembalilah ke tempatmu. Dan ketika Allah memanggil kamu lagi, katakan, aku hambamu, siap untuk mendengarkan suaramu. Jadi kita perlu kembali ke tempat kita Bapak Ibu Saudara, tempat di mana Allah memanggil kita. Kita perlu kembali ke tempat di mana Allah memanggil kita. Ketika kita kembali ke tempat di mana Allah memanggil kita, Dia akan mengulangi kembali panggilannya. Karena Allah tidak lari-lari Bapak Ibu. Thank you. Makasih. Allah itu tidak lari-lari ke sana kemari. Jadi kalau Anda tidak ada pada tempat di mana Allah memanggil saudara pada awal, Bapak Ibu Saudara, barangkali Dia mau mengirimkan jawaban doa kepada Anda di tempat di mana Dia memanggil Anda, tetapi Anda tidak berada di situ. Anda tidak berada di situ sehingga Anda Anda kehilangan berkat daripada Allah.
Seringkali kita tidak mendapatkan janji Allah. Kita tidak mendapatkan jawaban daripada Allah. Bukan karena Allah tidak menjawab doa. Bapak, Ibu, Saudara. Seringkali karena jawaban Allah kirimkan ke tempat di mana Dia memanggil engkau. Tetapi engkau justru tidak ada di situ. Engkau masih sedang berlari ke Nabi A, Nabi B, Nabi C, Nabi D. Untuk minta jawaban. Untuk minta konfirmasi. Untuk minta nubuatan. Bahkan saya lihat di YouTube ada orang bilang begini, Pak Pendeta, apa yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak tentang saya? Waduh, ini udah kayak dukun nih Bapak Ibu Saudara. Allah tidak praktek perdukunan, tolong dituliskan. Allah kita tidak melakukan praktek perdukunan. Tetapi gereja hamba Tuhan melakukan praktek perdukunan atas nama Allah. Atas nama Allah. Praktek perdukunan dilakukan dalam gereja. Dan ini mengerikan. Cuman untuk meminta konfirmasi tentang apa panggilan Allah dalam hidup saya. Iya ketawa ya. Ya saya ketawa lah. Kenapa? Karena gereja tanpa sadar melakukan praktek perdukunan. Gereja bilang kita tengking roh perdukunan. Tetapi justru gereja sering melakukan praktek perdukunan. Jadi gini loh Bapak Ibu. Saya anjurkan Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan firman Tuhan kita dengar. Kalau Anda lagi bingung dengan panggilanmu. Dan Anda pengen tahu jawaban Tuhan, jangan lari ke manusia. Jangan lari ke Nabi A, Nabi B, Nabi C, Bapak Ibu. Tapi larilah ke alamat yang tepat, yaitu Allah sendiri. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus adalah jalan ke surga, Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah jalan untuk kita menemukan apa yang kita cari. Jadi bukan di Nabi A, Nabi B yang sedang melakukan praktek perdukunan di dalam gereja dalam bentuk pelayanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan. Jadi Allah akan berbicara ketika kita punya hubungan dengan Dia. Allah akan berbicara, tolong dituliskan. Allah akan berbicara pada kita ketika kita memiliki hubungan dengan Dia. Bagaimana Allah berbicara kalau kita ada jarak? Kita menjaga jarak dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak akan menyatakan panggilannya terhadap saudara kalau kita menjaga jarak dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pengen sekali untuk mengatakan kepada kita bahwa akulah yang telah memanggil kamu. Akulah yang memberi engkau kekuatan. Akulah yang membuka pintu-pintu yang tertutup bagimu. Akulah yang memberikan engkau kesehatan. Akulah yang memberkati engkau sampai sejauh ini. Akulah yang membawa engkau untuk bisa mendengarkan firman Allah malam ini. Akulah Dia. Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita sudah tahu bahwa Dialah Allah yang melakukan semuanya ini, jangan jaga jarak dengan Dia. Jangan tinggalkan Dia. Kembali kepada Dia. Karena Dialah yang membuat kita cakap mengerjakan ini dan itu. Dialah yang memberikan kita talenta-talenta. Dialah yang memberikan kita tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Samuel lari ke Imam Eli. Kemana Anda berlari? Samuel lari ke Imam Eli. Imam yang sudah tidak memiliki visi. Imam yang sudah tidak pernah mendengar suara Allah. Kemana Anda berlari? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lari kepada manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang lari kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jika Anda mengandalkan manusia, artinya Anda lari kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang lari kepada Allah. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang berlari kepada Allah. Orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang diberkati oleh Allah. Katakan amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, miliki hubungan dengan Tuhan. Jangan malas berdoa. Jangan dipaksa-paksa kalau mau doa Bapak Ibu. Jangan dipaksa-paksa untuk bangun pagi berdoa. Anda sudah harus tahu bahwa kewajiban kita sebagai orang percaya, pagi bangun berhadapan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Malam mau tidur, berhadapan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam apapun, Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan apapun dalam hidupmu, bangun hubungan dengan Tuhan. Hadapkan diri kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa oh Tuhan, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Saya paling suka lagu Lord I need you, oh I need you. Jadi ini lagu sangat sering saya pakai penyembahan pribadi. Kalau saya penyembahan pribadi, saya sangat sering pakai lagu ini. Jadi kemana Anda berlari untuk mendapatkan jawaban, untuk mengerti sesuatu yang Anda dengar, yang Anda tidak mengerti? Apakah engkau berlari kepada Imam Eli seperti Samuel? Balik Bapak Ibu Saudara, balik arah, jangan ke Imam Eli. Banyak orang melakukan sesuatu yang ada, mereka punya hasrat passion yang benar, tetapi mereka lari ke orang yang salah. Mereka lari ke orang yang salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah lah yang telah memanggil engkau. Allah yang telah memberi engkau kekuatan. Allah lah yang telah memberi engkau kesehatan. Allah lah yang telah memberi engkau passion, kegairahan untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup saudara. Berlarilah kepada Dia. Puji Tuhan, besok kita akan belajar masih tentang ini, tetapi dalam tema kecil yang lain. Bahwa hari-hari ini kita sudah ada pada kelimpahan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kelimpahan firman Tuhan yang ada ini, kita juga mendapatkan kelimpahan informasi. Kita juga mendapatkan yang namanya bukan cuma kelimpahan firman Tuhan, tetapi hati-hati, kita juga kelimpahan informasi. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membagikan informasi yang belum tentu benar. Ya, belum tentu benar kita bagikan. Dan kita menjadi penyebar-penyebar hoax. Padahal kita ini harusnya the messenger of God. Kita harusnya adalah orang-orang pembawa pesan Tuhan. Tetapi kita sebaliknya membawa pesan-pesan palsu melalui membagikan berita yang tidak benar, yang belum tahu kebenarannya di media-media di mana kita terhubung di situ. Besok kita akan lihat, besok pagi, hal ketiga daripada mengenal panggilan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa mendoakan Anda secara pribadi. Di bawah situ lagi ada acara, saya harus ada di situ. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Tanamkan firman-Mu di hati batin kami, sehingga kami tidak salah berlari kepada orang yang salah. Kami tidak berlari ke tempat yang salah, seperti yang dilakukan oleh Musa dan juga Samuel, tapi kami mau berlari kepada orang yang tepat, kepada alamat yang tepat, di mana Allah ada di sana dan siap memberi jawaban kepada kami. Dalam nama Yesus, kami tidak mau bingung lagi tentang panggilan kami, karena kami punya alamat yang tepat, orang yang tepat untuk kami berlari, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjawab kami, yang akan membuat kami tidak bingung lagi tentang panggilan kami. Teguhkan panggilan-Mu dalam setiap umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada umat-umat Tuhan di page ini yang kehilangan panggilan. Diberkatilah mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang stroke pulih sempurna, yang cancer, yang sakit jantung, liver, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ada masalah sendi-sendi, di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Allah. Sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, sakit perut dipulihkan, ginjal dipulihkan, liver, jantung, paru-paru dipulihkan. Kami berdoa, bukakanlah kiranya kandungan-kandungan yang tertutup dalam nama Yesus Kristus. Rumah tanah yang mau dijual terbuka dengan pembeli yang terbaik dalam nama Yesus Kristus. Doa kami Bapa, rumah tangga, kehidupan kekristenan, umat-umat Tuhan dipulihkan jasmani dan rohani mereka. Hubungan-hubungan yang
berantakan dipulihkan, rekonsiliasi terjadi demi nama Yesus. Semua akan mengerti tentang panggilan Allah. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang hamba-hambamu lakukan diberkati oleh Allah. Pelayanan doa bersama Pastor Ferry Airin terus diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak. Sepanjang malam ini Engkau jaga di dalam tidur, bertidur senang, bangunkan besok pagi dengan tubuh sehat, segar dan berkati. Ampuni salah dosa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, diberkatilah yang sudah mendengarkan malam ini, yang akan mendengarkan saat dibagikan, diberkati oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.